Bangunan Gerakan Sosial Penciptaan Lapangan Kerja OKOC. Berawal dari sharing para founder OKOC, maka dibuatlah model sebuah gerakan bangunan penciptaan lapangan kerja OKOC Indonesia. Dari sini secara umum dapat kita garis bawahi bahwa OKOC adalah gerakan sosial yang bertujuan dalam penciptaan lapangan kerja khususnya untuk masyarakat Indonesia. Diibaratkan sebuah bangunan, OKOC Indonesia terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan sosial. Pada lapisan sosial ini ada 4 komponen yang terdiri dari yang pertama adalah membangun sebuah kurikulum 7 top, singkatan dari 7 tahapan OKOC Prima. Kurikulum ini diadaptasi dari program Envoy dari Min Uno Foundation yang telah berjalan sebelumnya sejak tahun 2000 dan terbukti sukses dalam menumbuh kembangkan kewirausahaan. Program Envoy yang terdiri dari 5 komponen yakni rekrutmen dan seleksi, pelatihan, pendampingan, pemasaran, pencatatan keuangan, diadaptasi dalam 7 top. 7 top terdiri atas pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pencatatan keuangan, serta akses permodalan. Komponen yang kedua adalah merek OKOC. Nama OKOC telah memperoleh hak paten. Atas penggunaan merek OKOC ini akan memperluas pemasaran dan menjadi salah satu sumber pendanaan gerakan sosial OKOC. Komponen yang ketiga adalah Dewan Kurasi, yang diketuai oleh Indra Uno serta beranggotakan para pakar di bidangnya masing-masing. Dewan Kurasi masuk dalam sistem manajemen mutu OKOC. Untuk memastikan produk yang menggunakan nama OKOC memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Anggota OKOC dapat memanfaatkan penggunaan merek OKOC melalui persetujuan dan rekomendasi dari Dewan Kurasi. Komponen keempat adalah Dewan Pengembangan Ekosistem Bisnis. Komponen ini hadir untuk memastikan terbentuk dan berkembangnya ekosistem bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh para penggerak komunitas OKOC untuk menumbuh kembangkan usahanya. Pengembangan ekosistem ini dilakukan melalui kegiatan silaturahim, bekerja sama, kemitraan, dan pengembangan jaringan usaha. Sebagai cara untuk mendanai gerakan, yang dijalankan adalah penggalangan dana yang bersumber dari donasi umum, donasi atas penggunaan jaringan, serta atas penggunaan merek OKOC. Lapisan yang kedua adalah lapisan wirausaha sosial yang diwakili penggerak komunitas. Penggerak-penggerak ini menjadi motor gerakan sosial OKOC dalam menjalankan model bisnis kewirausahaan sosial, yang artinya memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada, agar dapat menghasilkan profit yang tidak hanya bermakna secara komersial, tetapi sekaligus secara bersamaan. Juga bermakna secara sosial atau dapat memberikan dampak secara sosial, mendapatkan penghargaan, mendapatkan penghasilan, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja yang kesemuanya diharapkan memberikan dampak positif secara sosial. Untuk model bisnis ini, para komunitas penggerak akan bergerak secara langsung menerapkan kurikulum 7 top pada anggotanya. Saat ini sudah ada lebih dari 200 komunitas penggerak dengan target 500 penggerak di 2024. Lapisan yang terakhir adalah lapisan wirausaha. Para anggota atau pelaku usaha OKOC yang menjalankan usahanya sesuai 7 top dengan menjadi wirausaha dampingan. Di 2024, ditargetkan 2 juta pelaku baik berupa PT, CV, koperasi, yayasan, lembaga wakaf, IUMK, serta yang lainnya. Gerakan sosial OKOC bukan milik founder OKOC, yakni Sandiaga Uno ataupun Indra Uno. Dalam pernyataannya, Sandi mengatakan, "You and me do not own OKOC." Sementara Indra mengatakan, "Masyarakat den," yang artinya OKOC adalah gerakan yang dimiliki oleh masyarakat. Ya, terima kasih. Itu Mbak Farima penjelasan tentang OKOC. Mungkin saya juga bisa tambahkan juga. Sebelumnya sekali lagi saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga mengucapkan ya puji syukur. Alhamdulillah sudah bisa berkenan, bisa hadir di acara ini. Dan dalam acara The Craft, diskusi kreatif bareng Bang Sandi dan juga Bude
Ibu Wali Kota Batu, Ibu Haja Dr. Randa Dewanti Rumpoko, MSI. Ya, selamat hormat semua Bapak Ibu semua yang hadir di acara hari ini. Dan insya Allah Pak Sandi akan bergabung dan juga teman-teman dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mohon izin, saya menambahkan, alhamdulillah ini sudah banyak ya yang hadir. Saya menambahkan dari slide yang tadi, jadi OKOC adalah gerakan sosial untuk penciptaan lapangan kerja berbasis wirausaha. Karena akan semakin banyak masyarakat terbantu bisa menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri melalui kewirausahaan yang mereka bangun. Nah, inilah yang OKOC selalu bergerak ya, seperti Pak Joko dengan teman-teman di penggerak OKOC Ina Makmur. Saya sedikit sampaikan share screen ini. Kelihatan ya Mbak Fahrima ya? Kelihatan Pak Ketum? Terlihat Jelas? Mas, terlihat. Ya, terlihat ya. Ya. Ini adalah OKOC adalah jejaring sosiopreneur. Ini yang tadi dipresentasikan melalui video. Jadi kita adalah murni gerakan sosial untuk menciptakan lapangan kerja berbasis wirausaha. Jadi semakin banyak orang berwirausaha akan semakin banyak wirausaha tercipta. Makanya ini ada 3 lapisan. Saya di lapisan sosial, ini gerakan OKOC sebagai payung gerakannya. Dan kemudian ada Pak Joko nih dengan teman-teman OKOC Ina Makmur sebagai wirausaha sosial yang bergerak untuk bisa membantu nantinya pemerintah dan juga para UMKM di daerah-daerah untuk bisa didampingi menjalankan usahanya sesuai dengan kurikulum kami. Nah, kurikulum kami apa? Nah, inilah kurikulum kami. Kurikulumnya namanya 7 top, 7 tahapan OKOC menuju Prima. Ini dibangun oleh Pak Sandi Uno dan Pak Indra Uno, para pendiri OKOC. Ya, jadi pendaftaran, masyarakat diajak mendaftar di kecamatan-kecamatan atau pusat-pusat kewirausahaan. Makanya OKOC memang singkatannya One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Kemudian dilatih, mereka diajak pelatihan-pelatihan yang diberikan nanti bersama dengan Pemda pemerintah kota Batu. Kita siap untuk melakukan pelatihan-pelatihan untuk para usaha mikro kecil dan menengah, khususnya juga teman-teman para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian tentu kita dampingin. Nah, ini gotong royongnya OKOC itu di pendampingannya. Nah, teman-teman yang hadir di sini juga sebagian adalah para anggota dan penggerak OKOC, para pengurus OKOC di kota Batu juga siap mendampingi para UMKM atau pelaku usaha ekonomi kreatif supaya berjalan usahanya dan bisa usahanya naik kelas. Kemudian perizinan tahap keempat, nah inilah kenapa kami butuh juga kerjasama dengan pemerintah, baik daerah maupun pusat, supaya dipermudah nih perizinan buat masyarakat. Kemudian nomor 5 adalah tahap pemasaran. Tahap pemasaran ini penting, kita bantu pemasaran, dan kami ada Dewan Kurasi, kita bantu kurasi. Tadi pagi saya juga meeting sama Pak Joko, bagaimana bisa membantu pemasaran produk-produk binaan atau produk-produk dampingan yang ada juga di pemerintah daerah, setiap daerah yang kami kerjasamakan. Kemudian pelaporan keuangan di tahap ke-6. Jadi akan semakin banyak wirausaha dampingan kami atau UMKM kita yang naik kelas karena laporan keuangannya jelas dan mereka disiplin untuk mengisi laporan keuangan. Dan kemudian baru tahap ke-7 adalah tahap permodalan. Kita bantu akses permodalannya. Kita sudah banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan maupun non-bank, ada juga lembaga keuangan syariah, fintech syariah, dan lain-lain untuk membantu permodalan bagi UMKM. Dan juga ventura-ventura yang secara pribadi maupun lembaga yang siap membantu pengembangan UMKM. Itu Mbak Fahrima yang saya tambahkan, itu aja. Mungkin nanti kalau ada diskusi, saya dan Pak Joko di layar ini siap untuk membantu teman-teman bisa bertanya, boleh bertanya tentang OKOC ke saya, boleh. Ini screenshot aja yang di layar untuk bisa menghubungi saya lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wabarakatuh. Ya, demikian Mbak Fahrima.
Terima kasih Mas Ketum II Mursamsi atas paparannya. Mungkin kalau teman-teman nanti ada yang tanyakan selama acara webinar ini bisa tanyakan lewat room chat. Insya Allah pada sore hari ini selama berlangsungnya webinar akan dibuka room chat. Jadi hal-hal yang sekiranya akan disampaikan, ditanyakan bisa langsung melalui room chat. Mungkin sedikit saya tambahkan Mas Ketum, Ya, Mbak Jiti, silakan, Mbak Pak Dima Joko. ya. Kemudian Mas Ketum ini di Jakarta nih, kami kebetulan di Surabaya, kami mencoba untuk membangun jejaring dan membantu teman-teman yang ada di daerah. Sementara kami fokus yang di Jawa Timur. Dan Alhamdulillah sampai hari ini perwakilan OKC Makmur Jawa Timur ada di 30 kota kabupaten. Insya Allah ini terus berkembang. Kita solidkan Jawa Timur dulu, karena Jawa Timur potensinya luar biasa. Banyak teman-teman yang sekarangnya tentu perlu untuk kolaborasi satu dengan yang lain. Semua dengan kehadiran kami OKC Makmur di Jawa Timur, khususnya di Batu. Jadi saya sempat juga ngobrol sama Budi Wali Kota Batu, Mas Ketum, dengan juga selaku konsultan Pelut. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa kolaborasi dengan beliau, dengan Pemkab Batu untuk memperkuat ekonomi Batu di bidang pelaku usaha, terutama di parekraf. Sementara itu tambahan, Mas Ketum, Mbak Farima, monggo dilanjut acaranya. Terima kasih Pak Baik. Joko. Terima kasih Mas Iim dan juga Mas Joko. Begitu ya teman-teman, bahwasanya OKOJ ini sangat luar biasa. Dan jangan lupa untuk apabila terdapat pertanyaan, boleh langsung disampaikan di kolom chat, karena nanti akan langsung direspon ya oleh Mas Ketum maupun Mas Joko, seperti itu. Baik, akan saya buka acara Dekraf pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta Deputi dan jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang berkenan hadir. Yang terhormat, Ibu Wali Kota Batu. Yang kami hormati, Wakil Wali Kota Batu, Sekretaris Daerah, dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Batu. Yang kami hormati, Ketua Umum OKOC Indonesia dan juga Ketua Umum OKOC Ina Makmur. Yang kami hormati, para undangan perwakilan dari pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, serta para peserta Zoom dan juga penonton live streaming di YouTube ATV Channel baik yang berada di Kota Batu maupun di seluruh Indonesia. Terucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan juga rahmat-Nya, kita dapat hadir secara daring dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Saya ucapkan selamat datang dalam diskusi kreatif dengan tema Sinergi Peran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Kebangkitan Ekonomi di Kota Wisata Batu. Mengawali acara pada pagi hari ini, pada sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya izinkan saya berpantun nih, karena acaranya akan santai. Sebelumnya juga saya meminta izin untuk Bapak Menteri, Bapak Sandiaga Uno dan juga Ibu Wali Kota, Ibu Dewanti, untuk berkenan sesuai acara ini dipanggil untuk Bang Sandiaga dan juga Bude. Apakah berkenan untuk Bang Sandiaga dan juga Bude? Oke, Bude sudah memberikan jempol nih, sudah berkenan sekali. Kalau Bang Sandiaga, apakah berkenan? Oke, baik. Sudah memberikan jempol, sudah semangat sekali. Sebelumnya akan saya beri pantun sedikit nih untuk mencairkan suasana ya, biar nggak tegang. Makan pare di sebelah ratu. Selamat sore dari Kota Batu. Sarapan pagi nih pakai ketan. Setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin. Baik, untuk acara kita yang pada pertama, mari kita dengarkan bersama prakata Ketua Umum OKOC Ina Makmur kepada Mas Joko Dwi Tanto, disilakan. Terima kasih Mbak Rima, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Yang saya hormati Wali Kota Batu, Bude Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu, Mas Punjul Santoso, para EPD di lingkungan Pemkot Batu, tak lupa sahabat kami, Mas Ketum OKOC Indonesia, Mas Iim Samsi, beserta para kepala aircraft yang ada di Kota Batu. Alhamdulillah, sore ini kita dipertemukan dalam acara webinar Kota Batu. Luar biasa, suasana sejuk, dingin, indah menyelimuti Kota Batu dari hari ke hari. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beserta sama keluarga, sahabat, sampai dan pengikutnya sampai akhir zaman. Terima kasih Mas Menteri. Saya begitu lihat tampilan Mas Menteri pertama pakai udeng, langsung saya mau pegang kepala. Saya lupa nggak pakai udeng Mas Menteri. Kebetulan hari-hari ini saya keliling, udeng masih di Surabaya belum sempat pakai. Udengnya yang dipakai Bang Menteri sore ini luar biasa, matching dengan bajunya. Terima kasih Bang Menteri atas partisipasinya pada sore hari bisa bergabung dengan kami beserta para deputi dan direktur di jajaran Kementerian Pariwisata. Saya ucapkan terima kasih juga pada Bude Dewanti yang telah memfasilitasi kami dalam acara ini, sehingga acara ini begitu sempurna, terlaksana dengan nyaman, dan insya Allah nanti dalam acara ini ada hal-hal yang sekiranya akan disampaikan dari Bude Wali Kota, begitu juga para pelaku paragraf yang ada di Kota Batu. Saya berharap acara ini bisa memberikan warna positif untuk perkembangan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Batu. Dan saya berharap pula kegiatan ini bukan kegiatan yang terakhir, tapi bisa berkelanjutan untuk kemajuan perekonomian yang ada di Batu. Kebetulan beberapa kegiatan kami yang di Batu, selama ini juga di Batu, rekan-rekan yang ada di lingkungan Pemkot Batu, alhamdulillah terima kasih semua para OPD. Kami bisa berkat di Batu atas bantuan support Bapak Ibu semua. Dengan demikian nanti kami bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Batu. Tadi sudah saya cepat koordinasi dengan koordinator konsultan untuk pembinaan UKM, Pak Ari yang hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah kedepannya kita coba kolaborasikan sehingga akselerasi pembangunan ataupun penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan yang ada di Batu bisa segera dilaksanakan dan bisa ditingkatkan. Saya kira itu prakata dari kami, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Joko. Selanjutnya, mari kita simak bersama pemutaran video pariwisata dan juga ekonomi kreatif di Kota Batu. Selamat menyaksikan.
luar biasa sekali potensi yang ada di Kota Wisata Batu. Boleh Bapak Ibu memberikan reaction applause? Baik, acara selanjutnya sambutan sekaligus pemaparan potensi pariwisata dan juga ekonomi kreatif kepada Bude. Disilakan. Terima kasih Mbak Iim. Kelihatan cantik sekali rambutnya baru ya Mbak ya. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan keberkahan selalu melimpah kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata dan Ekraf Republik Indonesia, Bang Sandiaga Uno. Selamat sore Bang. Ingat tadi lihat filmnya Bang Sandiaga habis lari maraton dari Jambuluwuk ke Baloga, luar biasa. Saya yang ngelihat aja capeknya enggak berhenti-berhenti sampai sekarang. Dan seluruh deputi yang hadir, alhamdulillah hari ini luar biasa saya ditemani oleh Mas Joko dari Ketua Umum OKOC Indonesia Ina Makmur, dan tadi ada Mas Iim yang sudah menyapa kami, terima kasih. Kemudian lengkap ini selain Kepala Dinas Pariwisata, Kominfo, juga seluruh stakeholder yang punya kegiatan ekonomi yang luar biasa di Kota Batu hadir. Ini ada yang dari PHRI, dari Prodekan Gekraf, dari BUMD, BWR, dari Plut, dari ini semua hadir satu-satu, memang tidak banyak tetapi ini adalah pentolannya. Anak buahnya di belakang berpuluh-puluh semua juga melihat dengan live stream. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Mungkin saya tidak perlu banyak mengenalkan Kota Batu seperti apa, tapi yang jelas Kota Batu ini sudah mempunyai trademark yang tidak bisa dipungkiri adalah pariwisata. Di mana pariwisata ini kemudian mempunyai banyak sekali kegiatan yang akhirnya bisa menghidupkan ekonomi kreatif di Kota Batu. Bukan hanya puluhan, tapi ribuan UMKM yang tadinya adalah home industry, itu kemudian menjadi sebuah usaha yang bisa membawa banyak orang untuk bisa terlibat dengan hasil yang luar biasa. Sementara potensi di Kota Batu seperti Bang Sandiaga Uno tahu bahwa memang banyak sekali. Selain memang pertanian sebetulnya dasarnya di Kota Batu, ini adalah pariwisata, destinasi pariwisata yang sangat luar biasa potensinya. Ini ada 92 destinasi wisata dan desa wisata, kemudian ada 77 jasa wisata dengan segala fasilitasnya, ada 95 industri parekraf, dan ada 828 akomodasi pariwisata, di mana itu ada hotel, ada homestay, villa, dan pondok wisata, dan kemudian ada hampir 100 resto dan fasilitas kuliner lainnya. Dan ini semua menjadikan warga Batu itu punya peluang untuk bisa mengambil bagian untuk mengisi beberapa fasilitas untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan untuk potensi pariwisata ini. Sehingga lebih tidak kurang dari 3.000 ya Pak Ri, UMKM yang terdaftar. Yang tidak terdaftar masih banyak lagi. Dan ini yang kemudian menyebabkan bahwa selain sebelum pandemi, Bang Sandi, angka pertumbuhan
ekonomi di Kota Batu ini luar biasa 6,4. Nah, memang waktu ketika pandemi ini yang luar biasanya juga terkoreksi. Nah, dari 6,4% pertumbuhan ekonomi itu, alhamdulillah angka Gini rasio kami itu rentangnya sangat pendek, sangat rendah. Jadi 0,29. Nah, ini yang menandakan bahwa pertumbuhan aktivitas ekonomi di Kota Batu ini sudah hampir merata. Jadi semua bisa berusaha karena sektor pariwisatanya hidup. Ini adalah dan ketika pandemi ini yang terjadi. Jadi penurunan jumlah wisatawan itu sampai 67, jadi minus 67%. Pendapatan asli daerah akhirnya juga terkoreksi 35%. Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari 6,5% itu kemudian terkoreksi jadi juga minus 6,4%. Jadi memang luar biasa ini dampaknya. Nah, sehingga tingkat pengangguran itu juga yang dari tahun 2019 sebelum pandemi ini tidak sampai 3%, sekarang hampir 6%. Ini yang luar biasa. Tetapi kami masih bersyukur bahwa angka kemiskinan di Kota Batu ini terkoreksinya tidak sampai hanya 0, jadi yang 3% ya Pak Arief ya. Jadi hanya 0, jadi ini yang itu yang masih kami syukuri. Kemudian next. Nah, ini pemberdayaan usaha pariwisata di masa pandemi ini awal-awal semua hotel kita tutup waktu awal-awal karena mohon maaf Bang Sandi, pertama kali ditemukan virus COVID itu adalah ada pengunjung dari Jakarta yang menginap di salah satu hotel yang kemudian ada pegawainya yang terkonfirmasi. Jadi itu yang akhirnya atas persetujuan PHRI semua kami menutup semua hotel. Makanya awal-awal itu terkoreksi sampai minus 6. Nah, kemudian tahap kedua ini kita sudah mulai ada pemulihan. Yang alhamdulillah ketika awal-awal pemulihan ini rasanya bagaikan kena setetes air es yang segar begitu, semua sudah langsung menggeliat dan luar biasa ekonomi sudah mulai berjalan walaupun belum seperti sebelum pandemi, tetapi sudah ada tanda-tanda yang sangat punya perspektif yang bagus. Tetapi kemudian datang lagi situasi PPKM sampai sekarang. Nah, ini yang menjadikan seperti awal-awal pandemi itu. Walaupun kami yakin ini adalah hal-hal yang memang harus dilakukan agar supaya tahap ketiga nanti normalisasi ini akan bisa kembali dengan baik dan smooth. Itu kami lakukan, kami berharap dan sekarang ini semua baik tempat wisata, baik hotel ini berbenah untuk menyongsong satu new normal yang bisa kita harapkan menerima tamu tetapi juga kesehatan tetap terlindungi. Ini harapan-harapan yang diinginkan oleh kami semua di Kota Batu, yaitu bantuan pemulihan ekonomi melalui Kemenparekraf dengan mendorong tambahan kekurangan vaksinasi kepada warga Kota Batu yang belum tervaksinasi. Terus terang kami masih 30% Bang Menteri, Bang Sandiaga Uno. Jadi kalau umpamanya sudah yang tidak usah 70 tapi 50% itu sudah luar biasa. Tapi kalau bisa 70% sebelum akhir tahun ini kami sangat senang sekali sehingga kami menyambut akhir tahun ini dengan hati yang tenang,
yang bisa melayani tapi juga melindungi kesehatan. Terus membantu program bantuan sosial bagi pelaku dan karyawan pariwisata dan ekraf, bantuan percepatan dan kemudahan mendapatkan sertifikat CHSE untuk usaha pariwisata, bantuan peningkatan SDM melalui sertifikasi, dan bantuan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekraf Kota Batu di tingkat nasional. Ini harapan-harapan kami, dan kemarin waktu tahap awal ada bantuan untuk hotel dan restoran Pak Arief, itu sangat membantu sekali. Ini ada dari PHRI, kami juga mungkin ke depan mengharapkan juga hal seperti itu, tetapi mungkin yang belum, ini adalah tempat wisata. Kalau kemarin hotel, restoran sudah dilakukan ada bantuan, kami juga mengharapkan tempat wisata supaya bisa juga diperhatikan. Itu harapan kami, dan demikian beberapa hal yang kami sampaikan, Bang Menteri. Mudah-mudahan di sini nanti kita bisa saling memberi masukan, saling berdiskusi, dan kami mohon petunjuk apa yang harus kami lakukan supaya bisa mempercepat dan membuat perekonomian ini kembali seperti sedia kala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bude. Selanjutnya, penyampaian aspirasi dari pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Batu. Dimohon untuk menyampaikan dalam waktu 2 menit secara lugas. Cukup ya, Mas-Mas? Untuk yang pertama, saya beri kesempatan untuk PHRI Kota Batu kepada Mas Didik Rocky Wahyono. Disilakan. Baik Mbak Imam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Parekraf, Bang Sandi. Yang terhormat Ibu Wali Kota Batu, Ibu Dewanti, beserta OPD. Yang saya hormati Bapak Ibu pelaku pariwisata Kota Batu. Nama saya Rocky, mewakili BPC PHRI Kota Batu. Mewakili organisasi, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan beberapa concern dari teman-teman di PHRI langsung kepada Bang Sandi. Kami bukan ingin curhat atau berkeluh kesah, Bang, karena hal itu hanya akan memperburuk keadaan dan mematikan motivasi dan kreativitas kami. Kami ingin membangun optimisme di tengah pandemi ini, terus bergerak dan berinovasi untuk menggerakkan kembali pariwisata Kota Batu tercinta ini. Oleh sebab itu kami sangat butuh dukungan Bang Sandi sebagai Menparekraf untuk mendorong dan menarik kami melewati pandemi ini langsung dari kota kami. Kami masih berharap Bang Sandi mempertimbangkan untuk berkantor di Kota Wisata Batu. Tepuk tangan dong. Kami yakin Pok Nur dan Sulaiman akan betah dan kerasan menikmati sejuknya udara, pemandangan, dan keramah tamahan di Kota Batu. Kami juga berharap advice dan saran-saran Bang Sandi lebih dekat sebagai Menparekraf yang telah berkeliling di seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia untuk melihat lebih dekat potensi dan tantangan pariwisata yang ada di Kota Batu. Sehingga Bang Sandi bisa menjadi shortcut dalam memecahkan segala tantangan dan permasalahan pariwisata Kota Batu. Bahkan lebih baik dari sebelum pandemi. Batu sebagai kota wisata yang kecil lebih mudah ditata daripada mungkin Jogja atau Bali, dan bisa menjadi role model atau pilot project wisata dengan standar CHSE terbaik di Indonesia, Bang. PHRI Kota Batu dan pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata juga memiliki satu event namanya Batu Street Food Festival atau BSFF. Bahkan menjadi salah satu nominasi dalam Anugerah Pesona Indonesia 2021 dalam kategori Festival Pariwisata. Tepuk tangan dong. Event ini sangat populer dan mendatangkan ribuan pengunjung di setiap penyelenggaraannya, Bang. Karena semua restoran hingga hotel berpintang, berkolaborasi, menjual makanan signature masing-masing, dan hanya berharga 30 ribuan, Bang. Yang selama ini ide awalnya adalah memberi kesempatan warga lokal yang selama ini hanya bisa melihat dan melewati atau mendengar hotel-hotel berbintang tapi tidak pernah merasakan makanan yang ada di dalamnya. Makanya kita turun ke jalan buat kolaborasi.
Harusnya tahun 2020 kemarin kita sudah penyelenggaraan yang keempat, tapi kemarin berdiskusi dengan Kepala Dinas Pariwisata Pak Arief, kita akan menyelenggarakannya di akhir 2021 ini, tentu saja dengan prokes yang ketat. Nah, kami berharap Bang Asandi nanti berkesempatan untuk menjadi bintang tamu atau endorse acara BSFF kita 2021. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan dari PHRI, semoga menjadi masukan dan pertimbangan Bang Sandi. Izin satu pantun Bang, beli mobil baru dapat ban serep. Dan jumlahnya cuma 1 Bang. Kata ibu-ibu, Bang Sandi cakep. Saya nggak percaya Bang, sebelum Bang Sandi ngantor di Batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Mas Rocky. Selanjutnya, penyampaian aspirasi oleh perwakilan Batu Wisata Resort kepada Mas Reza, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wali Kota beserta jajaran Kepala Dinas, yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Sandiaga Uno. Apa kabar, Tum? Sehat? Ya. Mohon izin, Tum, ingin menyampaikan, mungkin kami berharap dari BUMD ada event, kan rencanakan ada event ke depan ini untuk wisata vaksin nasional. Kami berharap Kota Batu sebagai sebuah kota wisata bisa mengambil bagian sebagai salah satu pilot project untuk wisata vaksin nasional. Yang kedua juga yang waktu itu kita sampaikan ketika jogging bareng di Baloga dan juga Jambuluwuk, program apa saja yang bisa mendukung kota wisata Batu ini sebagai kota honeymoon yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata. Mungkin itu saja Tum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Reza. Selanjutnya, penyampaian aspirasi oleh perwakilan Gekraf Kota Batu kepada Mas Syaiful Umam, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Mas Menteri Bang Sandi dan jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bude selaku Wali Kota Batu, dan semuanya. Bang Sandi mohon izin, ini untuk menghadapi Zoom ini semalam saya sudah menyiapkan pantun. Jadi kalau tidak saya bacakan kayaknya nggak afdol Bang. Jadi Pak Agung beli kain motif, dijadikan sebuah baju. Ayo junjung ekonomi kreatif, bangun kota Batu lebih maju. Bang Sandi, sekedar informasi saja bahwa Gekraf Kota Batu ini terbentuk bulan Juli kemarin. Kemudian bulan Juli kemarin kebentuk dan luar biasa Bu Dewanti bersedia menjadi Dewan Pembina Gekraf di Kota Batu. Dan ternyata di tengah pandemi ini minat teman-teman pelaku ekonomi kreatif sangat luar biasa. Jadi hari ini Gekraf Kota Batu kita mungkin salah satu Gekraf Kota yang peminatnya paling banyak Bang. Ada 250 orang. Itu selama 3 minggu kita bentuk. Harapan kita momentum ini, semangat teman-teman untuk bangkit dari pandemi ini mendapat support langsung dari Bang Sandi, Bang. Nah, berikutnya saya ingin menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Yang pertama adalah akses informasi peluang kerjasama dengan pihak pemerintah dan pihak swasta, Bang. Jadi mohon dari kementerian nanti membantu itu. Kemudian yang berikutnya kami dari pelaku ekonomi kreatif mohon dibantu untuk akses promosi produk lokal, baik keluar maupun di dalam negeri, Bang. Mungkin subsidi promosi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pembinaan dan pelatihan dari pemerintah untuk industri kreatif. Nah, yang terakhir Bang Sandi, tadi Gayung bersambut sebagaimana yang disampaikan oleh perwakilan dari PHRI, Bang Sandi kalau berkantor di Batu, Batu ini kota pariwisata. Jadi bukan hanya wisata alam saja, kita juga punya wisata budaya, Bang. Jadi wisata budaya kita punya sendra tari, yang mana Bang Sandi mungkin harus datang kalau seandainya berkantor di Batu, Bang. Jadi nanti Gekraf ngawal Bang Sandi ke sana. Nah, berikutnya juga di Batu ini kota pertanian juga.
kita punya petani bunga yang saat ini mungkin salah satu yang berdampak, Bang. Salah satu yang terdampak, kita punya mall di Sidomulyo, itu kotanya desanya sangat cakep, Bang. Jadi kalau lari besok jangan ke Baloga lagi, tapi pindah ke Sidomulyo, Bang. Saya kawal juga nanti. Nah, teman-teman juga di ekonomi kreatif, ketika pandemi begini, teman-teman susah untuk jualan produk, dan kami dari Gcraft sudah menginisiasi dengan terbentuknya griaflora.com, Bang. Nah, di situ produk-produk pertanian teman-teman di Batu kita bantu untuk memasarkan. Selain itu juga kita lagi meng-create platform digital, Bang, di mana ini nanti akan membantu teman-teman ekonomi kreatif untuk menjualkan produknya. Jadi dari Batu untuk Indonesia dengan produk lokalnya. Yang terakhir, Bang Sandi, mudah-mudahan Bang Sandi bisa ngelantik pengurus Gcraft Kota Batu, Bang, sekaligus work from Batu besok yang akan diinisiasi oleh teman-teman PHRI. Mungkin itu saja dari saya, mewakili teman-teman Gcraft. Salam sehat buat kita semuanya, salam kreatif pariwisata bangkit, Bang Sandi. Terima kasih. Baik, terima kasih Gcraft. Selanjutnya dari Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Batu kepada Mas Ilham Adilia Uya, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Holung, Basuki Langgeng, salam pariwisata. Yang saya hormati Mas Sandiaga Uno, Menteri yang sangat luar biasa, masih muda, ganteng, dan berprestasi, begitu ya. Nah, kemudian yang saya hormati juga Bude, selaku pembina kami, saya di sini dari DPCHP Kota Batu mewakili beberapa asosiasi kepariwisataan yang ada di Kota Batu. Karena sebelum saya menyampaikan ini, kita kemarin sempat diskusi unek-unek apa yang akan kami sampaikan kepada Mas Sandiaga atau Bang Sandiaga di sini ya. Karena ini bukan hanya kepentingan Kota Batu, pada khususnya juga kepentingan pariwisata nasional, Bang. Karena kita sama-sama tahu ketika pandemik ini muncul di awal tahun 2020, aspek pariwisata di dunia adalah yang lumpuh pertama kali. Tadi sudah dijelaskan oleh wali kota kami, Bude, bahwasanya penurunan dari ekonomi sangat luar biasa. Nah, baik. Nah, yang pertama usulan kami adalah tentunya dengan adanya bencana yang tak nampak tapi berdampak sangat luar biasa ini, Bang Sandiaga, yang pertama tentunya ada SOP mitigasi bencana ini, sehingga nanti ketika terjadi hal seperti ini kita sudah tanggap, sigap, dan bagaimana solusinya. Tentunya dengan tahapan-tahapan yang tepat, akurat, konstruktif dalam pemulihan pariwisata Indonesia. Seperti itu, karena kita berkaca dari kota saya, yaitu Kota Batu ini sangat luar biasa dengan kesiapan kami ketika kemarin sedikit dibuka kelonggaran, sudah mulai hidup ekonominya. Kemudian berikutnya adalah peningkatan peran Pok Darwis, karena kita lagi gembar-gembor desa wisata, tapi peningkatan kapasitas Pok Darwis di sini menurut kami kurang. Ini bukan hanya berlaku di Kota Batu. Setelah kami baca perundang-undangan tentang Pok Darwis, ternyata belum ada pendanaan khusus untuk Pok Darwis dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pok Darwis kecuali APBD ataupun ADD. Nah, kalau ada anggaran dari pusat, insya Allah kegagalan Pok Darwis, kegagalan desa wisata di Indonesia yang mencapai lebih daripada 60% ini bisa teratasi, Bang. Begitu. Kemudian berikutnya adalah karena Kota Batu ini salah satu unggulannya desa wisata ya nanti. Nah, kemudian di sini tadi sudah diusulkan oleh Bude, disampaikan oleh Bude, ini cuman saya menambahi saja, adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya di Kota Batu. Karena kami sebenarnya sangat siap untuk menjadi pariwisata yang disajikan ketika pandemik ataupun pasca pandemik. Jadi tadi sudah diusulkan dan kami mohon bahwasanya ada promo khusus, Bang, tentang pariwisata Kota Batu, karena kita sama-sama tahu bahwasanya di Jawa Timur ini salah satu destinasi wisata utama itu Kota Batu, bukan hanya Bromo, Banyuwangi. Selain daripada Bromo adalah destinasi wisata internasional, nah Kota Batu ini 95% of them they are domestic tourists. Ya, nah oleh karena itu kami mohon untuk dibantu, karena yang menghidupkan adalah wisatawan begitu. Dibantu untuk promonya, baik skala nasional ataupun internasional. Nah yang berikutnya di sini ini kita mencoba untuk melakukan simulasi yang mungkin nanti bisa bisa diwadahi oleh pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
ataupun yang berkepentingan di sini adalah wilayah pusat dan daerah, ada semacam kebijakan MOU antar daerah satu dengan daerah lain. Begitu, maksud saya begini. Ketika seperti Kota Batu yang mengandalkan kepariwisataan mati, nah pastikan ada kunjungan dinas dari dinas lain kemudian ke Kota Batu. Nah ini ada MOU, ketika mereka berkunjung ke Kota Wisata Batu pada khususnya, maka mereka wajib melibatkan pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Kota Batu. Seperti halnya di Thailand, kita sama-sama tahu ketika berkunjung ke sana, wajib mengunjungi salah satu. Nah ini kalau ada MOU yang kemudian ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pusat, maka insya Allah perlahan-lahan pasca pandemik ini kita akan hidup dan ekonomi ini akan segera pulih sedemikian rupa begitu. Nah, mungkin itu sedikit yang kami sampaikan. Berbicara mengenai promo Kota Batu, kalau Bang Sandi memang kami beberapa kali melihat selalu pakai udeng Bang ya. Mohon izin nanti suatu saat tolong pakai udeng seperti yang saya pakai. Ini adalah khas Desa Temas, Kelurahan Temas, Kota Batu. Jadi ikut mempromosikan Kota Wisata Batu melalui udeng yang seperti yang saya pakai gitu ya. Nanti suatu saat insya Allah. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Batu. Selanjutnya, mari kita simak dan dengarkan bersama tanggapan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Yang pertama, oleh Deputi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Waktu dan tempat disilahkan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati, yang saya banggakan, matur nun sangat, Ibu Wali Kota Batu yang ketemu lagi, Bude Dewanti Rumpoko. Saya sudah menetapkan Batu sebagai one of the most favorite honeymoon place, dan ini sudah ada pengantinnya. Saya pengen kenalin pengantinnya ini. Mana Pak Ferdi? Mr. Ferdi, ini pengantinnya yang siap diberangkatkan ke nah ini dia. Beliau sini Fer, nggak kelihatan Fer. Muka lo sini. Dia agak struggling, mohon maaf ya. Nah, ini dia. Ini Pak Ferdi ini baru menikah tanggal berapa lo, Bro? 6 Juni, Pak. 6 Juni. Dan itu dia adalah pemenang dari pasangan yang akan berangkat untuk berhoneymoon. Udah honeymoon belum? Belum honeymoon? Pengen honeymoon? Pengen. Coba bilang apa, mau bilang apa sama Ibu Wali Kota? Coba bilang apa? Selamat sore Ibu Wali Kota. Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Bu. Alhamdulillah. Saya tunggu. Mau minta apa? Ini kan tripnya saya yang bayarin, tapi mau diajak kemana sama Bu Wali Kota di Kota Batu? Ya itu aja Bu. Pokoknya jangan khawatir, nggak usah mikir kemana. Ini Mas Ferdi. Tapi nanti Mas Uya akan mengantar ke seluruh tempat-tempat terindah di Kota Batu. Tapi kalau pengantin baru ini biasanya maunya banyak di kamar, Bu. Oke, ini tadi kita langsung gerak cepat aja, Bu. Kebetulan Ferdi baru menikah Juni dan rencananya Juli memenuhi janji saya untuk diberikan kesempatan berhoneymoon, berbulan madu di Batu.
Namun karena PPKM level 4 belum bisa terlaksana dan insya Allah rencananya Ferdi akan menuju ke Kota Batu setelah insya Allah PPKM ini bisa diturunkan levelnya. Dan terima kasih Bude. Yang kedua saya ingin menyapa Mas Wakil Wali Kota Batu, Mas Punjul Santoso, tentunya juga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Wisata Batu, Ketua Umum OKOC Ina Makmur, Mas Joko Dwi Tanto, dan juga ada Mas Iim Rusyamsi yang hadir dari OKOC Indonesia, dan juga hadir di sini para OPD Kota Batu. Dan Kota Wisata Batu ini merupakan mungkin sedikit kota ya yang memproklamirkan wisatanya di nama kotanya, dan ini merupakan satu inspirasi bagi branding sebuah kota menuju kota yang brandingnya adalah pariwisata. Saya ada beberapa pejabat Kemenparekraf dan nanti akan kita persilakan masing-masing satu persatu untuk menyampaikan tanggapannya, tapi izinkan untuk memberikan pantun. Boleh ya Bude, kasih pantun. Siap semua Ferdi? Siap. Paling enak makan bakso Batu di siang hari. Cakep. Tadinya bakso Malang, aku ganti bakso Batu. Paling enak makan bakso Batu di siang hari. Cakep. Rasanya berubah saat tiba-tiba ketemu mantan. Cakep. Tetaplah optimis, perekonomian segera pulih kembali. Cakep. Dengan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan, insya Allah kembali kuat. Cakep. Pergi ke alun-alun Batu untuk kulineran ketan. Cakep. Toppingnya bervariasi, tentu nikmat rasanya. Cakep. Parekraf Batu haruslah terus dikembangkan. Cakep. Agar perekonomian bangkit, masyarakat sejahtera. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya beri kesempatan pertama dari Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Ibu Nike, Ibu Korleni Ukar, untuk menanggapi tadi paparan yang disampaikan begitu baik oleh Ibu Wali Kota dan juga para pembawa aspirasi, Mas Didi Rocky Wayono, perwakilan PHRI Kota Batu, juga ada Mas Ilham dengan udengnya tapi belum dikirim ke saya, jadi belum bisa dipakai. Dari Himpunan Pariwisata Indonesia Kota Batu, Mas Ilham Adila Uyak. Dan ada beberapa sahabat saya, perwakilan Gekraf Kota Batu, Mas Saiful Umam, dan juga Mas Reza dari Batu Wisata Resort. Silakan Ibu Nike untuk menyampaikan tanggapan, setelah itu Pak Fajar Utomo. Mohon izin. Baik, Pak silakan. Menteri. Mohon izin Pak Menteri, Bu Nike. Silakan. Ini tanggapannya. hadir saya menyampaikan dulu tanggapan. Silakan. Mewakili Ibu Nike. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Ibu Wali Kota dari Kota Batu, izinkan kami memberikan jawaban terhadap pertanyaan tadi yang diajukan. Pertama tadi yang perwakilan PHRI Kota Batu dari Mas Didi Rocky Wahyono. Memang yang kami saat ini memang pelaksanaan PPKM sudah semakin longgar dan memang diharapkan bisa memulihkan kembali sektor pariwisata di kala pandemi seperti ini. Memang pelonggaran bisnis restoran, kapasitas pusat perbelanjaan atau mall bertambah juga sekarang pelonggarannya menjadi 50%. Nah, pelonggaran tersebut diharapkan dapat membantu pertumbuhan bisnis tersebut. Diharapkan tingkat kunjungan ke restoran dan mall dapat meningkat secara bertahap. Demikian pula dengan okupansi hotel. Memang yang terpenting saat ini terus meningkatkan dukungan dan kerjasama dari unsur pentahelix pariwisata dan ekonomi kreatif
Jadi ini merupakan kunci dari kesuksesan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kolaborasi juga menjadi motor penggerak dari seluruh kebijakan pemerintah terkait pemulihan tersebut. Selain itu, pemerintah Kota Batu dan pemerintah Jawa Timur juga perlu menjalin kolaborasi lebih baik lagi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi tentang bagaimana Batu Street Food Festival ini bisa menjadi kalender event internasional ya. Jadi karena subsektor kuliner bukan salah satu subsektor ekonomi kreatif unggulan dan mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi seperti saat ini. Yang terpenting adalah membangun komunikasi publik dan meningkatkan perhatian juga kesadaran terhadap event tersebut. Konsistensi penyelenggaraan juga dibutuhkan. Jadi memang kita harus menjaga bagaimana konsistensi penyelenggaraan dan untuk menjaga perhatian dan bagaimana penyelenggaraannya. Jadi kita bisa mengacu pada beberapa event lokal yang berkembang seperti yang cukup baik seperti Ubud Writing Festival, lalu Jember Carnival, itu juga ada contoh yang bisa kita ini lihat. Lalu menanggapi dari Himpunan Pariwisata Indonesia Kota Batu, ini Mas Ilham Adilian Uya ya, ini bagaimana ya kita menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memang telah melakukan kajian terhadap pola perjalanan wisata di saat new normal. Kajian tersebut diperlukan memantau, menganalisis, dan juga mengevaluasi pola perjalanan yang dapat diterapkan di saat pandemi COVID-19 di saat ini. Jadi kajian yang dilakukan ini untuk 5 destinasi super prioritas saat ini. Jadi masa mendatang dan diharapkan untuk wilayah lain, dan hasil kajian tersebut juga memang akan disosialisasikan seluruh pemangku kepentingan melalui platform digital sehingga bisa memberikan informasi yang lebih bermanfaat bagi seluruh pelaku usaha parekraf. Selain itu, destinasi desa wisata juga menjadi prioritas dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional. Jadi sektor pariwisata juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi desa sekaligus resiliensi desa terlebih saat pandemi COVID-19. Jadi yang seperti Pok Darwis juga bisa menjadi ujung tombak dari pengelolaan desa wisata di daerah. Dan berbagai program Kemenparekraf juga telah menyentuh pengelolaan desa wisata dari seluruh aspek, termasuk penguatan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha parekrafnya. Komunikasi dengan Pok Darwis juga terus dilakukan untuk memperkuat desa wisata di seluruh Indonesia. Nah ini yang adaptasi dan bagaimana dari Pak Menteri sudah menerapkan bagaimana adaptasi, inovasi, dan kolaborasi adalah satu kata kunci pembenahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif saat ini. Lebih saat pandemi yang sangat berdampak ya. Kota Batu Malang, satu destinasi wisata unggulan dari Provinsi Jawa Timur juga menjadi perhatian dari Kemenparekraf. Jadi berbagai upaya didorong bagaimana adaptasi, inovasi, dan kolaborasi harus dilakukan. Bagaimana saat ini Kemenparekraf terus mendorong implementasi sertifikasi CHSE, Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability. Bagaimana CHSE di seluruh lini usaha sektor parekraf, termasuk hotel restoran dalam membangun kepercayaan atau trust masyarakat terhadap keamanan dari penyebaran COVID-19 dan kenyamanan bagi masyarakat. Jadi kepercayaan atau trust inilah hal yang sangat penting dalam pembangunan sektor parekraf. Bagaimana penerapan CHSE secara disiplin akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membangun sektor parekraf. Inovasi juga harus terus dilakukan oleh seluruh pelaku usaha parekraf. Inovasi ini akan menjadi pelindung ketahanan usaha dari pelaku. Di berbagai inovasi melalui peningkatan kreativitas produk parekraf seperti minuman rempah-rempah tradisional, makanan sehat, perlengkapan kesehatan, masker, hand sanitizer, face shield, dan lain-lain itu juga sangat membantu memperkuat resiliensi ekonomi pelaku parekraf. Kolaborasi harus dibangun dan diperkuat terus-menerus dan bisa memperkuat sektor parekraf di Kota Batu. Lalu menjawab juga perwakilan dari Mas Saiful Umam di Kraf Kota Batu ini, bagaimana Kemenparekraf terus mendorong upaya pemulihan sektor kreatif di saat pandemi seperti ini. Bagaimana berbagai program dan kegiatan telah didorong oleh Kemenparekraf untuk membangun ekonomi kreatif dari berbagai aspek, dari mulai pelatihan, pendampingan, residensi, peningkatan kapasitas, kapabilitas, akses permodalan, infrastruktur, pemasaran, hingga penguatan ekonomi digital. Ini yang dilakukan oleh adalah komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan ekonomi kreatif, khususnya di Kota Batu. Jadi Kemenparekraf harus terus memang bisa terus aktif membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan saat ini sebagai jawaban yang dapat kami sampaikan kepada para pemangku kepentingan di Kota Batu. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Matur suwun sangat Mas Andre Noto Hamijoyo, mewakili Deputi Kebijakan Strategis. Lanjut ke Putra Daerah.
Dari Arek Jawa Timur ini Mas Fajar Hutomo, panggilannya Cak Tom. Monggo Cak Tom. Terima kasih. Ya. Terima kasih Sam Menteri. Kemarin dapat panggilan Sam ya Mas? Sam Tom. Ini Sam Sandi. Terima kasih Sam Sandi, Bude Dewanti, Bude Wali Kota. Senang sekali bisa hadir dalam silaturahmi sore ini. Juga ada sahabat saya, Ketum Reza, ini Hipmi Plex Jatim dulu. Kak Reza. Terima kasih semuanya. Mohon izin Mas, udeng saya ketinggalan di rumah, di kantor adanya kopiah, jadi saya pakai kopiah. Ada beberapa hal tadi yang mungkin saya bisa sedikit urun rembuk barangkali seperti itu, terutama dari fungsi kedeputian Deputi Bidang Industri dan Investasi. Tadi menarik mengenai Pok Darwis, ya memang ini saat ini desa masyarakat terkait dengan desa wisata juga ada beberapa pilihan pengembangan gitu ya. Ada yang melalui koperasi, ada yang melalui penguatan BUMDes, gitu. Kemudian desa wisata dan juga, Pok Darwis ini memang menurut saya belum nomenklaturnya perlu diperdalam lagi nih. Di tempat saya itu ada pembiayaan homestay misalkan, itu juga melalui BUMDes. Kami bekerjasama dengan PT Sarana Multigria Finansia, ini BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur perumahan, punya CSR untuk pengembangan homestay di desa wisata. Ini juga selama ini addressing-nya masih ke BUMDes gitu. Mungkin ini bisa juga jadi pertimbangan Pok Darwis. Tinggal nanti isunya adalah secara kelembagaan apa payung dari Pok Darwis ini. Apakah perkumpulan, apakah yayasan, atau apa nanti bisa kita kaji bersama. Tentunya nanti dengan bantuan dari kelembagaan Kemenparekraf. Kemudian ada yang menarik tadi mengenai investasi ya. Investasi ini dari Ketum Reza untuk melibatkan BUMD, untuk melibatkan usaha setempat. Saya juga ingin mengingatkan bahwa di dalam Kepres keputusan Presiden nomor 11 tahun 2021 mengenai percepatan investasi. Nah, kebetulan kemarin Mas Sandi, Sam Sandi dengan ini antar ketum, Ketum Sandi dan Ketum Bahlil menandatangani MOU antara Kemenparekraf dan Kementerian Investasi. Nah, Kepres nomor 11 yang saya sebut tadi adalah percepatan investasi. Kalau diperhatikan di poin 4 huruf D dari Kepres itu, silakan nanti Tum Reza dicermati Kepresnya dengan ada Ketum Angga juga gitu, Angga Wira. Mengenai kewajiban dari investor-investor yang masuk ke daerah untuk melibatkan UKM-UKM yang ada di daerah di dalam realisasi investasinya. Gitu. Jadi ini juga bisa jadi satu hal yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan rencana-rencana investasi yang ada di Kota Batu. Nanti juga bisa berkoordinasi dengan Direktorat Manajemen Investasi yang ada di bawah saya juga untuk mendorong IPRO, Investment Proposal Ready to Offer, bagi potensi-potensi investasi pariwisata yang ada di Kota Batu. Saya juga sudah pernah mendapat paparannya mengenai apa yang akan dilakukan oleh Batu Wisata Resort ini ya. Ada kereta layang dan lain sebagainya itu. Kemudian, nah ini yang menarik Bu Wali Kota. Saat ini terkait dengan upaya PPK pelonggaran, artinya memang kita fokus pada kesehatan, tetapi kemudian tentunya ekonomi juga perlu diperhatikan gitu. Sehingga saat ini sedang dioptimalkan, dibahas intensif dalam 1 minggu ini rencana penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk digunakan di dalam
pembukaan dan operasional khususnya adalah usaha pariwisata. Walaupun dalam perencanaan itu bukan hanya usaha pariwisata ya, tapi ada tempat perdagangan, bahkan tempat ibadah, kemudian sekolah-sekolah juga. Bagaimana ekstensifikasi dari Peduli Lindungi ini. Dan saya juga sudah mendapatkan cerita dari Mas Reza, Cak Reza, Batu ini juga punya planning untuk melakukan sosialisasi ekstensifikasi Peduli Lindungi ini. Dan juga sebenarnya Bu Wali Kota, Bude, saya pernah mendapatkan paparan kurang lebih 2 bulan yang lalu dari Batu Tracking 19. Ya, Batu ini luar biasa, Mas Menteri, sudah punya aplikasi sendiri sebenarnya yang bisa diunduh, namanya Batu Tracking 19. Nah, ini menarik gitu. Dan menurut saya ini sebuah keniscayaan destinasi wisata harus mengaplikasikan ini. Menarik karena di dalamnya, artinya di sini Batu sudah lebih siap dan mungkin tinggal komitmen dari seluruh pelaku usaha pariwisata di Batu untuk menggunakan ini. Sehingga kemudian kalau ini digunakan oleh seluruh ekosistem pariwisata yang ada di Batu, Batu bisa menjadi destinasi wisata, destinasi artinya area, daerah ya, daerah wisata pertama di Indonesia yang komprehensif menggunakan ini, sehingga aplikasi ini bisa digunakan sebagai crowd management. Nah, ketika kita bicara crowd management, pada akhirnya ini akan memberikan keyakinan, kenyamanan, gaining confidence pada wisatawan untuk datang ke destinasi itu. Karena mereka yakin bahwa wisata destinasi itu telah mengaplikasikan protokol sedemikian rupa sehingga siapapun wisatawan yang hadir di situ sudah selektif gitu. Sehingga itu akan mengundang wisatawan yang lain untuk nyaman di situ. Luar biasa sekali Batu Tracking 19 itu sebenarnya secara konsep walaupun mungkin belum banyak di-download. Jadi di situ Mas wisatawan misalkan mau datang ke Jatim Park gitu. Ternyata di Jatim Park sudah out of capacity ya, karena sekarang kan kita bicara 25% kapasitas dulu gitu ya sebagai pembukaan. Nah, itu dia bisa langsung tahu bahwa di situ lagi crowd penuh, bisa langsung memilih ke destinasi yang lain yang sedang kosong gitu ya, daripada nekat datang ke Jatim Park kemudian nggak bisa masuk, udah terlanjur di sana gitu kan ya. Aplikasi-aplikasi semacam ini akan menjadi competitive advantage bagi destinasi-destinasi yang mampu pertama kali menerapkan itu. Jadi saya support Batu untuk menjadi yang pertama untuk bisa menerapkan platform-platform seperti Peduli Lindungi. Nah, kita sekarang sedang menjadikan Peduli Lindungi ini menjadi one apps nation lah gitu ya, yang digunakan secara nasional gitu. Mungkin ini juga saya sudah banyak ngobrol juga dengan Sam Reza. Ini kita akan support penggunaan Peduli Lindungi di destinasi-destinasi wisata. Demikian, terima kasih. Salam satu jiwa. Arema, salam satu jiwa. Lanjut dari Cak Tom, kita bergerak ke yang terpenting nih, Deputi Bidang SDM dan Sumber Daya dan Kelembagaan, kelihatannya diwakili oleh Mbak Erwita Dianti, Direktur SDM Ekonomi Kreatif. Monggo. Silakan dari Deputi 2, D2. Sudah ada? Mungkin perlu di unmute agar tidak dibisukan. Coba saya cek. Sudah ada belum ini Ibu Dian? Ibu Dian 1, Ibu Dian 2. Coba Ibu Dian pakai chatnya kalau ada di sini, tapi tidak terpantau. Ibu Dian 3. Oke, kita loncat dulu ke Deputi Bidang Events, yaitu terlihat di sini terpantau ada Bung Reza Fahlevi. Silakan Bung Reza Fahlevi. Baik, Pak Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang kami hormati Mas Menteri, Ibu Wali Kota, para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Batu, Pak Deputi, seluruh para OPD,
dan komunitas yang ada di Kota Batu. Kami dari Direktorat Event mungkin sedikit menanggapi bahwa salah satu upaya yang dilakukan Kemenparekraf dalam mendorong pemulihan ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif ini, salah satunya adalah dengan penyelenggaraan event, yaitu mendukung pelaksanaan event-event di daerah, tentu dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah maupun komunitas yang ada di daerah, dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Jadi karena event ini juga menjadi sebuah media yang dapat melibatkan banyak pihak, terutama pelaku ekonomi kreatif, ya. Kemudian juga pemberdayaan daripada pelaku seni budaya, dan tentu diharapkan dapat memberikan dampak selain dampak dari sisi sosial budayanya maupun dari dampak ekonomi. Oleh karena itu kami pada prinsipnya siap melakukan kerjasama menindaklanjuti apa yang didiskusikan pada hari ini bersama pemerintah Kota Batu. Saya kira demikian tanggapan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur Event Daerah, Pak Reza Fahlevi, terima kasih. Selanjutnya yang terlihat di screen saya, Ibu Direktur KKDF, Kuliner Kria Desain dan Fashion, Mbak Yurike. Mangga. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Mas Menteri, terima kasih Bude Wali Kota dan teman-teman pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata di Kota Batu. Mohon maaf, saya udengnya ketinggalan di rumah. Yang di kantor adanya jilbab. Jadi saya pakai jilbab ya Bu, maaf. Harus pakai udeng. Baik. Terkait kalau pertanyaan dari pelaku ekonomi kreatif dari gerakan ekonomi kreatif, ada beberapa harapan terkait dengan ekonomi kreatif, dan mungkin yang menjadi hal yang perlu kami jawab dari Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, khususnya di Direktorat Kuliner, Kria, Desain, dan Fashion, adalah pertanyaan yang ketiga, yaitu akses pembinaan untuk pelaku ekonomi kreatif. Perlu disampaikan, Mas Menteri dan teman-teman pelaku ekonomi kreatif di Kota Batu, di tempat kami memang ada kegiatan inkubasi dan pendampingan untuk subsektor kuliner, kria, desain, dan fashion. Tapi untuk tahun ini, bahkan untuk tahun 2022, penganggarannya mohon maaf masih diprioritaskan atau diperuntukkan untuk 5 DSP. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya Mas Menteri, mudah-mudahan di Kemenparekraf bisa ditingkatkan penganggarannya, sehingga bisa juga dilakukan di tempat-tempat lain atau di daerah lain di Indonesia, khususnya mungkin di Batu. Adapun kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa diikuti oleh pelaku ekonomi kreatif, yaitu kegiatan yang bedakan. Bedakan itu adalah bedah desain kemasan khusus untuk kuliner, lalu ada bergerak, yaitu bedah gerai kuliner, dan yang ketiga adalah apresiasi kreasi Indonesia, di mana acara tersebut merupakan kegiatan untuk peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, serta kesempatan untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan pameran yang semuanya difasilitasi oleh Kemenparekraf. Mungkin itu Mas Menteri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan terakhir Ibu Bude dari bidang pemasaran kita, saya belum lihat di screen tapi mungkin perwakilan dari pemasaran ada Bu Yuwana atau yang mewakili Ibu Nia, khususnya tadi ada permintaan bantuan pemasaran, silakan dari pemasaran.
dari D5, silakan. Ya Pak, izin saya Indri Pak dari timnya Bapak Riki Fauziani. Oke, silakan Mbak Indri. Ya, mohon maaf ini screen saya masih apel pagi. Gak apa-apa, apelnya pas. Iya Pak, mohon maaf. Sejujurnya saya mohon maaf secara pribadi karena terlambat ikut join acara ini karena kami kebetulan lagi mengawal kegiatan yang sosialisasi persiapan reaktivasi industri pariwisata untuk tenaga kesehatan Pak dan Vaskes gitu. Sosialisasi industri ini meliputi akomodasi dan transportasi. Oke, terkait dengan Kota Batu, pertama-tama kami mau apresiasi karena Kota Batu ini kan terkenal sebagai pusat, termasuk salah satu pusat wisata gitu yang memang sudah terkenal. Kalau bentuk bantuan yang tadi diharapkan, sejujurnya mohon izin saya tidak bisa menjawab langsung mengamini Pak, nanti kami sampaikan kepada pimpinan. Tapi bentuk bantuan yang biasanya Ibu Deputi sudah bisa fasilitasi secara langsung adalah memfasilitasi kegiatan promosi pemasaran pariwisata dari Kota Batu melalui website indonesia.travel dan atau sosial media yang dimiliki oleh kita semua, gitu Pak kurang lebih. Kalau untuk bantuan, punten Pak, nanti saya laporkan kepada pimpinan dulu Pak bantuan-bantuan yang diharapkan. Sementara demikian Pak, kami dari Wakil D5, terima kasih. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa dengar suara Bapak. Baik, terima kasih Bu Indri, nanti saya koordinasikan sama Ibu Deputi. Baik, terakhir dari Bu Dian, apa sudah tune in dari Deputi 2 untuk SDM? Karena ada beberapa pelatihan tadi yang diperlukan. Atau yang mewakili? Deputi bidang... Izin Pak Menteri. Silakan Pak Toar. Pak Toar, ada Pak Toar. Siap. Terima kasih Mas Menteri, Ibu Wali Kota Batu. Kebetulan kami di pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif yang khususnya untuk peningkatan sumber daya manusia ekonomi kreatif. Nah, untuk mendukung di kegiatan Kabupaten Kota Batu ini, kami banyak menyiapkan kegiatan-kegiatan. Cuman mungkin untuk tahun ini masih terpotong ya, mungkin ditahu udah untuk COVID. Tapi kegiatan musikpreneur itu untuk bagaimana supaya para musisi yang karena di Malang itu sangat kuat untuk musiknya, kita membuat semacam musik blast ya. Jadi bisa para musisi itu bisa mendaftar di musik blast yang produk khusus Indonesia. Kalau Spotify kan yang dari luar, tapi kita khusus yang untuk Indonesia. Jadi bisa dimonetize di situ, bisa langsung connect ke YouTube, seperti itu. Kemudian ada kegiatan STEK, seni pertunjukan anak negeri. Itu untuk seni pertunjukan teater sama tari. Kemudian ada pelatihan untuk artistik, untuk seni rupa. Bagaimana melatih para seni rupa untuk bisa lebih ke arah untuk kekrianya. Jadi ada baju atau apa yang itu bisa ditambah-tambah untuk supaya lebih kelihatan cantik seperti itu. Mungkin ini kita lebih para inkubasinya, karena inkubasinya ada di D7. Nah, kemudian banyak pelatihan lagi seperti film musik scoring yang jadi untuk penata musik. Kemudian ada untuk film itu sendiri pelatihannya seperti apa. Kemudian kriya kuliner sama fashion. Mungkin itu yang bisa mungkin bisa dilakukan tahun depan. Jadi mungkin diusulkan programnya seperti apa. Nanti kita akan melihat potensi-potensi yang ada di Kota Batu, seperti apa yang harus kita respon di sana. Demikian Mas Menteri. Baik, terima kasih
Pak Toar, jadi nanti saya akan arahkan untuk beberapa kegiatan. Jadi izin Bude kalau boleh saya share screen. Kan ini tadi harapannya nih, kalau saya konkret-konkret aja nih karena sama masnya Bude ini aku pengusaha nih. Jadi aku langsung konkret aja. Bantuan pemulihan ekonomi melalui Kemenparekraf. Nah ini akan kita lakukan lintas KL untuk vaksinasi. Karena kalau mau pulih ya vaksinasi harus lebih meluas di Kota Batu ini. Nanti akan mohon Ibu bersurat dan waktu saya kunjungan itu saya ingat saya rencananya ada surat dari Ibu tapi saya belum menerima dan belum bisa meneruskan ke Kementerian Kesehatan. Tapi ini mungkin nanti juga karena selain daripada Kementerian Kesehatan juga ada TNI maupun Polri yang memiliki stok vaksin yang akan kita koordinasikan karena ini wisata. Jadi mohon yang pertama ini bisa kita prioritaskan. Yang kedua bansos ini juga nanti akan kita koordinasikan dengan lingkup Parekraf. CSE ini Pak Tom sebagai anak HIPMI ini mesti beresin ini bantuan percepatan dan kemudahan sertifikasi CSE. Yang keempat juga untuk peningkatan SDM melalui sertifikasi ini. Tadi yang di tempatnya Pak Toar ini nanti kita akan mencoba mendorong dalam pendekatan yang lebih komprehensif. Dan yang kelima tadi pemasaran yang Bu Indri sampaikan, nanti saya bicara sama Ibu Nia agar kita bisa juga di own media maupun paid media membantu promosi, salah satunya dengan mendeklarasi Verdi, keberangkatan Verdi. Nanti akan kita buatkan prosesi keberangkatannya mulai dari dia deg-degan tadi bicara sama sebetulnya mulainya pertama waktu di Jatim Park saya berikan satu slot untuk seorang pengantin baru dan setelah itu kita sambungkan ke acara Zoom ini yang dimana Verdi secara gugup ya keringet dingin bicara sama wali kota. Kalau sama menteri dia berani Bu, tapi sama Bude kok dia gagap begitu, saya juga bingung kenapa itu. Jadi ini juga nanti akan menjadi konten dan sebuah paket promosi untuk pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Batu khususnya untuk honeymooners. Nah, terakhir desa wisata Ibu, saya mau share sedikit tentang pemikiran kita di desa wisata ini. Karena desa wisata menjadi unggulan untuk program Kemenparekraf ke depan. Jadi saya mengaktifasi Pak Joko dan juga Pak Iim dan teman-teman untuk desa-desa wisata. Tadi Tumreza atau kalau nggak salah dari Gekraf sudah menyampaikan Sidomulyo ini sudah masuk statusnya maju dan ini ada di jadesta.com. Jadi sekarang semua sudah terintegrasi datanya di www.jadesta.com jaring desa wisata. Dan jadesta.com ini udah mencatat 15 desa wisata yang ada mohon dikoreksi kalau ada data terbaru, tapi 15 desa wisata Kota Batu ini mulai dari Sidomulyo, Agriraya Tulungrejo, Sumbergondo, Conto, Tulungrejo, Dadaprejo, Kungkuk, Kampung Ekologi Temas, UKM Junrejo, Tubing Kalijowo, Pandanrejo, Kampung Tani Apel, Sumbergondo, Daringan Ngaglik, Amazing Bumiaji, dan Pesona Oro-Oro Ombo. Jadi ini yang nanti akan kita bantu fasilitasi karena mereka adalah bagian dari Jadesta, 1.800 lebih yang akan kami fasilitasi agar rintisan naik menjadi berkembang, naik menjadi maju, dan maju naik nanti menjadi mandiri. Demikian Bude, matur suwun sangat. Kita langsung konkret aja, nanti saya akan tugasi beberapa rekan-rekan kita difasilitasi oleh Pak Joko untuk memfollow up beberapa diskusi kita.
Demikian, matur nuwun sangat. Sekali lagi, wabillahi taufik walhidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang atas tanggapan yang luar biasa. Tadi juga sudah ada perwakilan dari masing-masing deputi. Terima kasih sekali. Suatu kehormatan bagi kami ya Bang untuk dapat berdiskusi secara langsung dengan Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Selanjutnya, sesi dokumentasi akan saya pandu. Mohon izin untuk Bang Sandi, Bude, dan juga Mas Mbak yang ada di sini, boleh untuk memberikan pose terbaik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dan juga untuk Mas Mbak yang di sini nih, boleh banget untuk mendaftar di OKOC Ina Makmur. Tautan atau link akan segera dikirim oleh panitia dari OKOC di kolom chat. Mari bersama bangkitkan perekonomian khususnya di Kota Wisata Batu. Sekali lagi terima kasih untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang sudah berkenan untuk mendengarkan dan juga menanggapi aspirasi dari kami. Semoga diskusi kreatif ini dapat memberikan dampak bagi kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Batu. Terima kasih pula untuk OKOC Ina Makmur yang telah menginisiasi acara yang sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk OKOC Ina Makmur? Pergi ke warung membeli ciki. Belinya lebih dari 1. Cakep. Cukup di sini perjumpaan kali ini. Cakep. Kita berjumpa lain waktu. Cakep. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan juga perbuatan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bude, matur suwun. Sampai jumpa di Kota Batu. Mas Menteri, sukses selalu, sehat dan sukses selalu. Kami tunggu berkantor di Kota Wisata Batu. Matur nuwun. Untuk Bapak dan keluarga, terima kasih. Siap. Salam buat Mpok. Iya, terima kasih.